Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha perlu dikerjakan oleh umat Islam, karena amalan-amalan ini memiliki banyak pahala. Meskipun sangat mudah untuk dikerjakannya, hal ini tentu akan semakin menyempurnakan perayaan Hari Raya Idul Adha Anda sebagai Muslim. Lantas, amalan-amalan apa saja sebelum sholat Id yang menyediakan banyak pahala bagi kita sebagai Muslim? Yaitu diantaranya: 1. Tidak dianjurkan untuk makan sejak fajar hingga selesai sholat Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari Idul Adha tidak makan hingga selesai sholat. Hikmah dari tidak dianjurkannya makan sebelum berangkat sholat Idul Adha adalah agar daging kurban bisa segera dinikmati setelah sholat Idul Adha. Amalan yang kedua, disunahkan mandi sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tujuan dari mandi adalah membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap dan membuat badan menjadi segar bugar. Jadi, mandi sebelum waktu berangkat adalah yang paling baik. Berikutnya, amalan yang ketiga, memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Dari Zaid ibnu Al-Hasan bin Ali dari ayahnya diriwayatkan, ia berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk memakai pakaian terbaik yang ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada, sapi untuk 7 orang, dan unta untuk 10 orang, dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kehidmatan, berdasarkan pada hadis riwayat Al-Hakim. 4. Berjalan menuju masjid. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Ibnu Umar berbunyi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan kaki. Begitupun ketika pulang dari tempat sholat Id. Berikutnya amalan yang kelima, melewati jalan yang berbeda saat pergi dan berangkat sholat. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi sholat Id dengan berjalan kaki, dan beliau pulang melalui jalan lain dari yang dilaluinya ketika pergi, berdasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan yang keenam, mengumandangkan takbir. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bertakbir di kubahnya di Mina, kemudian didengar oleh orang-orang yang ada di masjid, dan mereka pun mengikuti takbir. Demikian juga orang-orang yang di pasar ikut bertakbir, hingga bergemuruh suara takbir di Mina. Pada hari-hari tasyrik, Ibnu Umar juga bertakbir di Mina, baik sehabis sholat, sewaktu di tempat tidur, waktu duduk atau berjalan, di dalam kemah atau di tempat lainnya. Maimunah juga bertakbir pada hari raya kurban, dan para wanita bertakbir di masjid bersama kaum laki-laki di bawah pimpinan Abban ibnu Utsman dan Umar ibnu Abd al-Aziz pada malam-malam tasyrik.
berdasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya, amalan yang ketujuh, sebuah umat Islam menghadiri sholat Idul Adha. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menyertakan gadis remaja, wanita yang sedang haid, dan wanita pingitan. Adapun wanita yang sedang haid, supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya dan dakwah yang disampaikan khotib bersama kaum muslimin, berdasarkan pada hadis riwayat Ahmad. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.